Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini masih membahas mengenai soal P3K, khususnya pengadaan barang dan jasa part 6 ya. Oke, langsung saja ke slide yang pertama. Oke, untuk soal nomor 1, pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip yang paling penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah A. Efisien dan efektif, B. Transparan dan akuntabel, C. Bersaing sehat, D. Berkeadilan, E. Berkesinambungan. Kira-kira yang mana? Jawaban nomor 1, yaitu yang B ya, transparan dan akuntabel. Jadi prinsip yang paling penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah transparan ya, keterbukaan ya, kelihatan ya tahap-tahapannya. Kemudian akuntabel. Hal ini karena prinsip transparan dan akuntabel dapat menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya, spesifikasi teknis adalah A. Syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh barang atau jasa yang diadakan. B. Kerangka acuan kerja yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa. C. Harga perkiraan sendiri yang digunakan untuk menetapkan HPS. D. Metode pengadaan yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa. E. Evaluasi hasil pengadaan yang digunakan untuk menetapkan pemenang pengadaan. Untuk soal nomor 2 yang mana? A, B, C, D, E. Yaitu yang A ya, syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh barang atau jasa yang diadakan. Nih. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Selanjutnya, HPS adalah A. Syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh barang atau jasa yang diadakan. B. Kerangka acuan kerja yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa. C. Harga perkiraan sendiri yang digunakan untuk menetapkan HPS. D. Metode pengadaan yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa. E. Evaluasi hasil pengadaan yang digunakan untuk menetapkan pemenang pengadaan. Jawabannya yang mana? A, B, C, D. Yang C ya, harga perkiraan sendiri yang digunakan untuk menetapkan HPS. Nih, hal ini penting untuk memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diadakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dokumen pengadaan dalam proses pengadaan barang atau jasa? A. Dokumen yang menentukan harga akhir barang atau jasa. B. Dokumen yang mengatur persyaratan teknis barang jasa. C. Dokumen yang mengatur pembayaran kepada penyedia. D. Dokumen yang mengatur proses lelang. E. Dokumen yang menilai kualitas penyedia. Kira-kira yang mana? Untuk soal nomor 4 maaf. Yaitu yang B ya, dokumen yang mengatur persyaratan teknis barang atau jasa. Jadi dalam proses pengadaan barang jasa adalah dokumen yang mengatur persyaratan teknis barang jasa termasuk spesifikasi teknis, kualifikasi penyedia, dan persyaratan kontrak. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan evaluasi penawaran dalam proses pengadaan barang atau jasa? A. Penentuan pemenang lelang. B. Penilaian nilai proyek. C. Penilaian kualitas penyedia. D. Penentuan anggaran proyek. E. Penilaian kondisi pasar. Kira-kira yang mana? Untuk soal nomor 5. Yaitu yang A ya, penentuan pemenang lelang. Jadi evaluasi penawaran dalam proses pengadaan barang atau jasa adalah penentuan pemenang lelang berdasarkan penawaran yang diajukan oleh penyedia. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap aspek harga, kualitas, dan persyaratan lainnya. Soal nomor 6. Sebutkan 3 tahapan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. A. Perencanaan, penawaran, penyelesaian. B. Evaluasi, pemantauan, pelaporan. C. Perencanaan, evaluasi, pelaporan. Kemudian D. Persiapan, penawaran kontrak. E. Penetapan anggaran, pengadaan, pembayaran. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 6? Jawaban yang tepat yaitu yang
C ya, perencanaan, evaluasi, pelaporan. Nih, jawaban yang benar C, perencanaan, evaluasi, pelaporan. Tahap pertama dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah perencanaan yang melibatkan identifikasi kebutuhan, penyusunan dokumen pengadaan, dan penentuan persyaratan. Tahap kedua adalah evaluasi, di mana penawaran dari penyedia dievaluasi dan pemenangnya ditentukan. Tahap ketiga adalah pelaporan, di mana hasil pengadaan dicatat dan dilaporkan untuk transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah? A. Perencanaan, pemantauan, evaluasi. B. Penyediaan barang atau jasa penerima pajak, audit keuangan. C. Penetapan anggaran, penyusunan laporan, pelaksanaan proyek konstruksi. D. Identifikasi kebutuhan, penyusunan dokumen pengadaan, evaluasi penawaran. E. Pengawasan harga pasar, pengembangan sumber daya manusia, penyusunan peraturan. Kira-kira soal nomor 7 yang mana jawabannya? Yaitu yang D ya, identifikasi kebutuhan, penyusunan dokumen pengadaan, evaluasi penawaran. Jadi, nih, evaluasi penawaran, ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah mencakup berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, menyusun dokumen pengadaan, hingga mengevaluasi penawaran proses penyedia barang atau jasa. Hal ini mencakup proses perencanaan, lelang, evaluasi, dan pelaporan dalam pengadaan barang atau jasa untuk keperluan pemerintah. Selanjutnya, soal nomor 8. Ruang lingkup pemberlakuan Perpres nomor 16 tahun 2018 bagaimana diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah adalah sebagai berikut, kecuali PBJ di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN atau APBD, PBJ yang menggunakan anggaran belanja dari APBN atau APBD, termasuk PBJ yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah atau pemerintah daerah, PBJ yang menggunakan anggaran belanja dari APBN atau APBD termasuk pengadaan barang jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. D. PBJ yang menggunakan anggaran belanja dari BUMN atau BUMD. Kira-kira yang mana? Soal nomor 8. Yaitu yang D ya, PBJ yang menggunakan anggaran belanja dari BUMN dan atau BUMD. Nih. Jadi Perpres nomor 16 tahun 2018 yang sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 mengatur mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN atau APBD, termasuk yang bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri serta yang dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari BUMN atau BUMD tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan ini. Selanjutnya, garis besar proses pengadaan barang jasa pemerintah terdiri dari A. Swakelola dan pemilihan penyedia, B. Perencanaan, persiapan pelaksanaan, C. E-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, tender. D. Perencanaan, tender atau seleksi, pelaksanaan kontrak. Kira-kira yang mana? Soal nomor 9. Yaitu yang D ya, perencanaan, tender atau seleksi, pelaksanaan kontrak. Nah, jadi garis besar proses pengadaan barang atau jasa pemerintah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, tender atau seleksi, dan pelaksanaan kontrak. Tahapan ini mencakup langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, termasuk pengumuman, lelang atau tender, evaluasi penawaran, dan penandatanganan kontrak dengan penyedia yang terpilih. Oke, soal terakhir, soal 10. Salah satu tujuan pengadaan barang atau jasa pemerintah ialah A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan, B. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa, C. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, D. Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggung jawab. Nah, kira-kira yang mana yang tepat untuk soal nomor 10? Yaitu yang C ya, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi ini
Dasarnya ya, yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, dan sebagainya. Nah, nomor dua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Oke, oke, cukup sampai di sini ya, teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Teman-teman yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe tentunya ya. Saya ucapkan terima kasih karena dengan kalian seperti itu membantu saya untuk meningkatkan apa ya bahasanya ya, semangat lagi untuk membuat konten ya. Oke, saya doain teman-teman semua, baik yang untuk tes P3K atau CPNS kelak atau tes PBJ level 1, diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.